Thank you semuanya yang ada di TokTok, yang ada di YT. Perkenalkan, nama saya Ellen May. Kalau kamu belum kenal dan baru join saat ini, aku di pasar saham dari tahun 2007. I'm founder M-Trade. Dan M-Trade itu bukan untuk trading, tapi aplikasi edukasi. Ada saham Indo, ada saham US-nya. Dan aku suka sharing, udah itu aja. Jadi mau market rame, market sepi, lagi hujan, lagi cerah, lagi badai, ya aku di sini untukmu. Dan apalagi tim M-Trade selalu ada untukmu. Aku ditemanin tim M-Trade ya, nggak mungkin aku sendirian. Materi live juga disiapkan oleh tim M-Trade. Terima kasih my dear team. Oke, ini IHSG. IHSG hari ini hijau. Oh iya, aku catat saham PP. Dan penasaran juga sama saham PP. Hari ini tau nggak TPIA, langsung aku bahas ya saham PP di awal ya. TPIA naik 16%. Wah, kapan hari? Nanya gimana? Nggak boleh beli, bukan nggak boleh. Kita melihat faktor resikonya masih lebih gede. Nah, volumenya gede banget TPIA. Bisa nggak naik sampai 6.000? Bisa. M-Trade kok nggak call buy? Karena kita melihat resiko masih cukup besar di sini. Lah, resiko cukup besar kok bilang bisa naik. Nah, kalau naiknya sehari 2 hari, abis itu koreksi ya, abis itu turun lagi gimana? Ini ya, ini contohnya di 6 Maret waktu itu juga naik kenceng, volume transaksinya gede gitu. Cuman kita melihat masih beresiko. Contoh lagi di tanggal 3 Februari, 4 Februari dan 5 Februari ini juga naik, volumenya tinggi, tapi kita juga berhati-hati dengan saham konglo ya, beberapa saham konglo terutama menjelang MSCI review ya. Jadi memang nggak akan masuk ini sih MSCI, nggak akan saham-saham di Indonesia nggak masuk MSCI, tapi lebih ke review kebijakannya sebenarnya ya dari governance di Indonesia. Jadi teman-teman kalau memperhatikan ini, kalau teman-teman perhatikan ini ya, nah ini bisa naik nih 1-2 hari naik, tapi sekali lagi kita masih melihat ini untuk teman-teman yang nyangkut, kesempatan buat mengurangi saham nyangkutnya. Loh, tapi kan kalau beli di bawah kan makin cuan. Iya, kalau makin cuan, kejadiannya kan teman-teman yang suka beli di bawah waktu itu misalnya, wah ini naik gitu kan ya, beli deh average down karena punya di atas gitu ya. Average down misalnya pada tanggal 6 Maret, nah ternyata turun lagi. Kita melihat ini belum stabil. Kapan stabil? Kalau mau dia stabil, lihat dia pergerakannya stabil, ini harus patternnya harus ada sideways-nya dulu, harus kelihatan sekian lama sideways baru arahnya naik gitu. Jadi maksudnya untuk saham-saham konglo ini tidak sesimpel, terutama untuk grup ini ya, grup PP ini kita agak wait and see dulu, menunggu confirmation-nya. Mungkin kalau grup lain contohnya kayak BRMS tadi ada breakout kemarin ada breakout dari stage 4. Kemudian ini kalau keluar dari stage 4 bisa menuju stage 1 atau stage 2 breakout, dan hari ini ada retracement tadi. Jadi kita nawarnya pelit banget. Terus kemudian agak naik sih sore hari, dan kita kasih tahu udah nawar aja best price 780-an gitu. Nah, tapi tidak semua saham bisa kita perlakukan seperti ini gitu. Jadi kalau buat saham TPIA dan brand, kita justru malah arahannya kalau naik buat mengurangi posisi gitu ya. Jadi sentimennya masih agak-agak negatif gitu. Apalagi brand ini dia masuk ke dalam daftar HSC. Nah, kalau dalam daftar HSC itu arahan dari bursa pasti akan mengarahkan emiten-emiten yang masuk dalam daftar HSC ini untuk merapikan atau jualan ya pastinya ya, merapikan struktur kepemilikan sahamnya gitu loh, nggak boleh lagi terkonsentrasi gitu kan ya. Nah, jadi itu dia. Kemungkinan masih akan ada lagi saham-saham HSC yang lain mungkin ya yang akan dibahas, yang akan disebut. Jadi sementara ini hindari dulu saham-saham yang terbilang likuiditasnya mungkin nggak terlalu besar gitu ya. Terus kemudian kita mau lihat saham DSSA.
DSSA ya, sebentar ya. Oke, kita lihat DSSA. DSSA stock split 1:25 efektif mulai 9 April 2026. Harga sebelumnya 67.000 ya, setelah stock split harganya jadi 2.600 sampai 31.20 gitu. Jadi efektif per 8 atau 9 April ya. Terus nilai nominal, jadi ini bukan gap down ya. Jadi nilai nominalnya ini jadi lebih liquid lah. Ini di SSA kan kemarin yang masuk dalam daftar HSC juga ya. Jadi diarahkan oleh IDX untuk supaya kepemilikan sahamnya tuh tidak terkonsentrasi lagi dan supaya lebih liquid, lebih bisa terjangkau oleh masyarakat banyak. Jadi ini ada stock split seperti ini biar harganya nggak kemahalan. Kalau 60.000 itu kan berarti satu lotnya berapa? 60.000 tuh satu lotnya 6 juta gitu ya, atau 6,7 juta. Ini jauh lebih mahal nih daripada saham BCA gitu. Jadi satu lot lama itu jadi 25 kali lebih banyak saham, tapi nilai value-nya tidak berubah sama sekali. Tujuannya supaya lebih terjangkau aja sih buat retail dan menaikkan likuiditas dan memperluas basis investornya gitu. Nah, jadi sebelumnya termasuk saham yang termahal di bursa. Pertanyaannya, ya ini memang likuiditasnya bisa lebih naik, tradingnya juga bisa lebih aktif. Tapi itu tadi isu HSC kepemilikan konsentrasi tinggi up to 95%, artinya supply di market itu tetap terbatas gitu. Jadi stock split itu nggak langsung artinya bullish ya. Ini lebih ke unlock participation dan bukan perubahan fundamental gitu. Ya jadi yang mesti harus diperhatikan ya, ini event sentiment dan juga liquidity driven gitu. Jadi bukan perubahan core business juga gitu. Oke, terus kemudian aku mau bahas juga ya, hari ini yang menggerakkan market sebenarnya itu. Nanti aku akan bahas pertanyaan-pertanyaan kamu yang lain. Aku akan bahas gold juga. Hari ini secara pergerakan market meskipun hijau IHSG-nya, tapi saham-saham cenderung turun sih, cenderung wait and see turun, dan nggak ada saham yang sampai terlalu aktif gimana. Saham M-Trade yang bertahan hijau itu ada main. Nah, terus kemudian market value hari ini balik sepi lagi. Kemarin udah sempat rame sampai 20-an T. Hari ini balik sepi lagi jadi wait and see. BCA transaksi 1,1 T paling besar, tapi di net sell asing 611 miliar. Penyebabnya apa? Ntar saya bahas. Kemudian BRI transaksi 1 T. Kemudian BRI sendiri itu juga di net sell asing 330 miliar gitu. Terus Bank Mandiri 207 miliar. Bumi 125 miliar, BRPT 112 miliar, kira-kira seperti itu. Nah, terus cuan sendiri ada transaksi 822 miliar di pasar reguler. Kalau yang top sell-nya tuh 4 big banks plus BRPT, jadi BCA, BRI, BMRI, 3 big banks, terus Bumi dan BRPT gitu. Terus kita bahas dari kondisi makro dulu, nanti aku akan jawab pertanyaan kamu. Ada yang tadi minta dibahas gold, gimana kabarnya. Saham PP aku udah bahas ya, aku anggap itu tadi aku sudah mewakili saham-saham PP itu. Jadi kalau ada pantulan sih, saya melihatnya itu masih sebagai kesempatan untuk mengurangi posisi aja, kira-kira kayak gitu. Supaya nyangkutmu berkurang. Kok nggak beli? Nggak dulu. Masih banyak saham lain yang lebih secara percentage perbandingan antara reward dibanding risknya masih lebih bagus menurut aku. Oke, kita bahas tentang perang. Kondisi perang bagaimana? Jadi Amerika ya dan Iran belum genap sehari gencatan senjata. Tadi malam kita main tebak-tebakan lucu, ya kan? Saya berpikir Om Trump ini minta kepengennya damai karena kalah posisi, karena duitnya habis.
Iran yang lebih menang posisi gitu kan ya. Jadi Iran itu yang posisinya lebih kuat saat ini gitu. Kalau semua berjalan lancar, damai, maka kemarin jadi bottom market. Tapi Iran kembali menutup Selat Hormuz. Kita dikejutkan dengan berita itu. Saya sih kaget sih, kagetnya karena benar-benar kayak baru banget gitu ya. Terus kemudian udah ditutup gitu. Jadi Iran kembali menutup Selat Hormuz setelah ada serangan Israel ke Lebanon. Lebanon itu sekutunya Iran. Pada hari Rabu tanggal 8 kemarin gitu loh. Beberapa jam setelah gencatan senjata gitu. Jadi pihak militer Iran menilai serangan itu tuh melanggar kesepakatan damai yang baru aja dibuat. Gila banget gak sih? Gila banget gak sih? Ya, dia itu pikirannya tuh kayak gimana gitu yang nyerang gitu. Nggak tau lah, kacau. Selat Hormuz ditutup lagi guys. Jadi resiko energy shortage itu kembali terjadi. Pertanyaannya kenapa saham batu bara nggak naik tenang ya? Nanti aku akan bahas. Nah, Iran juga mulai meragukan kelanjutan proses damai. Bahkan menyebut negosiasi ini tuh nggak masuk akal sebenarnya gitu. Nah di sisi lain, Amerika itu membantah keterlibatan dalam serangan tersebut dan menegaskan bahwa Lebanon kan nggak masuk dalam cakupan keselamatan, nggak masuk ke dalam deal. Tapi Amerika Amerika dan Israel bilang itu kan nggak termasuk, cuman Irannya sebel aja ya, dia punya bargaining power yang lebih kuat gitu. Terus oke. Terus kemudian Iran itu menganggap serangan dari Israel ini merupakan pelanggaran serius gencatan senjata. Dan Lebanon langsung masuk fase berkabung nasional sih, sekitar 200-250 orang korban tewas dalam sehari gitu ya. Jadi harga minyak juga akan langsung volatile ya, nanti kita akan lihat harga minyaknya gimana. Nah, Amerika malah jadi apa? Siaga perang lagi. Kapal perang dan pasukannya tetap standby di sekitar Iran gitu. Jadi siap menyerang lagi kalau Iran ngelanggar, katanya kayak gitu. Padahal ya sebenarnya memang Lebanon tuh nggak masuk dalam perjanjian. Cuman ya sama-sama si Israelnya ngaco juga nih gitu ya. Jadi narasinya makin kacau. Ini tuh bahaya gitu. Menurut update terbaru, Iran itu bilang deal dilanggar, Amerika bilang Iran yang nggak comply, Israel lanjut perang sendiri, bahkan arahnya ke forever war, artinya tiga pihak jalan agenda masing-masing. Nah kalau resiko salah paham, escalation makin tinggi gitu. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana? Selama ini untuk masalah Selat Hormuz ini masih jadi beresiko, masih bisa ditutup kapan aja, dan harga minyak masih bisa meroket gitu ya. Kekhawatiran akan inflasi karena harga minyak masih bisa naik. Mari kita lihat sekarang harga minyak dan harga batu bara gimana. Nah ini harga minyaknya, ini naik sedikit doang. Kenapa kok naiknya sedikit tapi turunnya kemarin gede? Masih wait and see ya, karena kalau diperhatikan meskipun Amerika itu galak-galak kayak gitu ya, jadi Caroline Leavitt juga bilang dia di Amerika itu nggak mau pakai lagi 10 poin tuntutan Iran dalam negosiasi, katanya terlalu berat dan nggak sepenuhnya realistis untuk diterima kayak gitu, gengsi kan, jadi nggak mau, dibilang katanya nggak mau lagi. Harga minyak bisa naik lagi sampai 103. Habis itu wait and see lagi. Kalau melihat kondisi seperti ini, gencatan senjatanya bisa tertunda agak lama. Ya, jadi gencatan senjatanya bisa tertunda agak lama karena ya gara-gara serangan kemarin ini jadi panas lagi. Kapan akan ada gencatan senjata lagi? Nggak tahu. Sehingga tidak hanya Brent crude oil, WTI crude oil juga bisa naik lagi. Hari ini naik sedikit, masih wait and see. Terus kita mau lihat harga Newcastle global Newcastle Coal Futures. Lihat di sini, ini juga naik dikit ya, tapi bisa naik lagi sampai 138.
Nah, jawabannya kenapa PTBA nggak naik banyak dan mungkin saham-saham gold nggak naik banyak, ya karena hari ini naiknya harga saham batubara tuh juga cuma dikit doang, gitu. Oke ya. Terus kemudian kita akan lihat harga CPO, crude palm oil futures, ini pun juga naiknya dikit. Jadi melihat semua ini, kita melihat bahwa sebenarnya market secara global itu lagi tunggu-tungguan, wait and see. Wah, ini kayak gini, bakalan ada gencatan senjata lagi nggak sih? Kayak gitu. Atau justru malah makin parah. Kalau makin parah ya bisa naik lagi, kira-kira kayak gitu. Ini tidak mengubah apa yang terjadi di lapangan. Yang terjadi di lapangan, harga barang-barang udah mahal. Tidak hanya minyak ya, BBM mungkin di Indonesia naiknya belum terlalu banyak, tapi itu sebenarnya kalau aku perhatikan bukan nggak ada resiko di beban pemerintah sebenarnya. Jadi ditanggung negara kan, mungkin sekarang masih dibayarin Pertamina, tapi ya ke depan masa nggak ditanggung APBN, jadi ini jadi beban negara. Tapi kalau BBM naik juga, itu juga sama juga sih sebenarnya akibatnya, kayak makan buah si malakama seperti yang aku udah bilang, dan ini dihadapi oleh seluruh dunia gitu. Kalau Pak Bahlil bilang udahlah yang penting ada stok BBM-nya dulu, nggak usah terlalu mikirin sumbernya dari mana, karena sekarang benar-benar langka dan mahal. Siapa yang mau harga segitu dan harganya naik terus, itu yang dapat. Iya sih, masuk akal karena sekarang dalam kondisi yang benar-benar udah mulai shortage gitu. Makin lama makin ini. Yang paling dikhawatirkan adalah kalau nggak ada aja, kalau nggak ada BBM aja. Dan harga barang-barang kayak plastik, pupuk, terus aftur, tiket pesawat terbang itu kebetulan di Indonesia naiknya masih belum terlalu banyak karena ditahan sih. Tapi aku mikirnya random guys. Aku jadi takut naik pesawat terbang karena aftur naik cuman harganya nggak boleh naik banyak. Cuman mau nggak mau naik juga, gimana ya, aku juga bingung. Mau nggak mau naik juga gitu, atau naik kereta aja ya. Ya intinya itu, nggak bisa langsung turun, harga barang-barang nggak bisa langsung turun. Listrik pun bisa naik, kenapa? Karena batubara juga bisa naik gitu, dan itu dihadapi seluruh dunia. Nggak heran makanya Pakistan tuh nengahin Amerika dan juga Iran karena dia juga mengalami permasalahan ini, kena getahnya. World Bank yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia, dipangkas dari 4,8% jadi 4,7%. Ya, di search aja nanti. Jadi pemangkasannya tuh karena apa sih? Ya, pemangkasannya ini pemangkasan perlambatan pertumbuhan ekonomi ini dipicu oleh beberapa faktor eksternal, terutama kenaikan harga minyak global, meningkatnya sentimen risk off di pasar keuangan global, dan ketidakpastian akibat konflik geopolitik ya, seperti yang kita udah sering bahas. Ada potensi ini menggerus lagi APBN karena harus bayarin subsidi BBM yang mungkin yaitu harga minyak naik tapi BBM nggak naik, yang bayar siapa? Ya Pertamina, tapi mungkin juga APBN juga, saya nggak tahu juga gitu ya. Hopefully memang defisit semoga nggak melebar, tapi World Bank melihat itu sebagai satu resiko gitu loh. Nah tapi ada beberapa faktor yang diperkirakan akan membantu menahan dampak dari harga minyak naik tadi. Misalnya pendapatan dari ekspor komoditas Indonesia, kemudian program investasi pemerintah, dan posisi Indonesia sebagai eksportir sumber daya alam masih ada bagusnya gitu ya. Dan nggak cuma Indo sebenarnya, kawasan Asia Timur dan Pasifik itu diproyeksi pertumbuhan ekonominya juga melambat 4,1% sama World Bank. Jadi World Bank-nya enggak sentimen sama kita kok gitu. Gitu ya. Terus mau ngebahas soal CPO, Pak Prabowo ada merencanakan investasi besar di biojet fuel.
Oke, CPO tadi aku udah bahas dikit ya, saham batu bara kenapa nggak naik? Aku udah bahas tadi karena harga komoditas batu baranya juga naik dikit. Terus CPO, Indonesia itu mau ngegas besar-besaran di energi alternatif, terutama biojet fuel, bahan bakar pesawat yang terbuat dari bahan alami seperti sawit dan juga minyak jelantah katanya gitu, buat mengurangi ketergantungan impor BBM. Bentar-bentar, bahan bakar pesawat dari sawit dan minyak jelantah, targetnya campuran biojet fuel mulai 1% di 2027 sampai 5% di 2029, akan membangun kilang baru dan ekspansi. Pertamina juga udah mulai di Cilacap. Harusnya sih udah dari dulu sih, kayak China tuh persiapan kondisi kayak gini udah puluhan tahun ya. Tapi bagus daripada tidak sama sekali. Jepang mempersiapkan kondisi seperti ini karena dulu pernah tahun 1973 kalau saya nggak salah mengalami krisis energi, krisis oil juga. Jadi Jepang udah persiapan trauma kondisi seperti ini gitu. Tapi lebih bagus daripada nggak ada sama sekali. Membangun kilang baru itu bagus. Kemudian memasang 100 GW solar dalam 2 tahun dan menutup 13 PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel gitu. Bahkan targetnya juga ambisius, akan stop impor BBM dalam 2-3 tahun. Wow, semoga bisa terwujud ya, luar biasa. Tambahannya Indonesia juga katanya mau masuk ke industri mobil listrik atau electric vehicle dengan target produksi massal di 2028. Yang diuntungkan adalah emiten sawit. CPO mau beli atau enggak, nanti kita lihat chartnya, dan mau beli atau enggak tuh keputusan kamu. Kalau ada yang komen CPO bikin deforestasi atau gimana, aku bahas secara analisisnya sahamnya. It's your call. Mau beli atau enggaknya silahkan. AALI dalam jangka pendek ya, kalau kalian nanya bagaimana kinerja keuangannya emiten-emiten CPO ini, kinerjanya bagus. Kinerjanya pada bagus ya, aku ingat di SNG, TAPG itu kinerjanya oke dari tahun 2025 kemarin. Dan AALI agak lambat, memang agak lambat AALI ini, tapi ini udah mulai ada tanda-tanda breakout. AALI ini yang paling slow banget geraknya. LSIP ini yang udah naik duluan, jadi kita nunggu retracementnya, koreksinya sekitar mungkin level 1370-an untuk LSIP ini. Oke. Nah, terus kemudian LSIP kita akan watch ya. Kalau dia turun ya, kita akan watch LSIP. Bentar ya. Oke, terus kemudian kita ke TAPG. Kemarin kita ada CAO TAPG, hari ini naik ya sudah, karena kemarin benar-benar ini kan breakdown, ada breakdown di sini ya. Kita pakai sistem, kita batasi dulu resiko. Lebih baik rugi tipis daripada nanti kalau breakdown lagi ruginya jadi makin gede gitu. Hari ini naik ya, kita wait and see dulu lagi ya. Ini gagal breakdown, nggak jadi breakdown, jadi kita wait and see lagi. Kemudian kita akan lihat DSNG. DSNG ini secara kinerja juga oke, bentuknya flag, kebetulan M-Trade masih ada di bawah di sini, dan sekarang posisinya cuan 14%, ini di 25 Maret ya. Dan kita lagi wait and see, kita lagi nge-watch kalau misalkan dia ada sedikit retracement lagi, kita mau watch sekitar 1625 sampai 1635-an. Loh, kondisi kayak gini kok masih trading sih? Trading masih ada peluang, cuman secara exposure yang kita batasin, secara exposure yang kita kurangin guys. Dan itu sudah kita kurangin sejak 27 atau 28 Januari pas MSCI waktu itu ngasih warning keras gitu ya. Terus kemudian yang bakalan diuntungin dari project tadi juga energi dan kilang, yaitu kalau emitennya ada Medco, Pegas, dan Elsa. Sementara jangka pendeknya Medco jangan dulu, kalau Elsa ini lagi di support ya, jadi mungkin bisa watch, cuman kalau bisa sih nunggu confirmation. Kalau breakout dari 750 itu bakalan lebih kencang geraknya, lebih aman gitu. Jadi
perlu wait and see juga. Terus Pegas yang menarik nih, Pegas ini malah di kondisi perang kemarin justru malah nggak naik, padahal sebenarnya harga gas alam tuh juga naik gitu. Salah satu penyebabnya sebenarnya kenapa Medco nggak naik banyak ya, ini karena harga BBM Indonesia juga nggak naik. Oke, terus kemudian yang diuntungkan dari project tadi ada Mika, PTPP dan ADI, tapi aku lagi nggak mood bahas itu. EV Ecosystem, VKTR, Inco dan Antam, jarang banget bahas VKTR. Ini dalam jangka pendek dia naik bisa sampai 1045, tapi kita nggak trading VKTR dulu. Ya, dengan kondisi market seperti ini kita lebih mengutamakan saham-saham yang mungkin secara likuiditas, secara size juga secara fundamental, secara metode super trader itu lebih solid. Jadi kita wait and see dulu di sini. Kemudian Inco, ini sebenarnya ini perusahaan bagus. Nah, Inco ini menariknya dalam 2 hari perdagangan terakhir kemarin, Inco itu breakout kemarin breakout, hari ini retracement. Patternnya, polanya, bentuknya mirip kayak PRMS. Kita nitip di PRMS, tapi tadi harga beli kita pelit banget gitu. Jadi pas dia kena di bawah sini di 835 gitu ya. Karena kita mengantisipasi kalau marketnya kondisi kayak gini masih bisa turun lagi lah, besok kemungkinan masih bisa dapat harga di bawah, itu pun kalau turun nggak pakai volume gitu ya. Jadi apa sih yang menyebabkan? Terus kemudian Antam ya, kita bahas dulu Antam yang terdampak positif dari program itu tadi. Antamnya udah mulai ada breakout juga sedikit ya, setelah kemarin turun signifikan. Inco dan Antam ini dalam EV ecosystem, electric vehicle ecosystem, ini ada nikelnya. Kita udah lama nggak lihat harga nikel, kita mau lihat yuk harga nikel apa kabarnya. Apa kabarnya harga nikel? Dengar nggak suara orang ngorok grok grok grok? Ya, nikelnya stabil guys, setelah koreksi lumayan banyak nikel ya di sini. Stabil dan ada potensi dia bakalan bisa ada pantulan gitu. Jadi kalau boleh diperhatikan sih sebenarnya ini investor yang investor gede ya, maksudnya the whale kayaknya mulai trading di sini deh gitu, karena udah mulai deket banget support kuatnya 130 juga gitu, bisa ada pantulan bentuknya mungkin kayak gini nih. Mungkin kayak gini. Jadi kalau dekat 130 nikel tuh bisa di watch gitu. Disclaimer teman-teman, resiko di market masih lumayan gede. Terus pemerintah juga ngerilis timeline implementasi B50, solar bersubsidi B50 secara nasional. Mengantisipasi lonjakan harga minyak akibat perang Iran, pemerintah mempercepat implementasi mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli. Mengurangi ketergantungan impor energi, yang diuntungkan adalah emiten sawit CPO. Jadi emiten sawit atau CPO yang tadi LSIP udah naik tinggi, terus kemudian ada lucu pantatnya Rah, bunyinya ngorok-ngorok bikin gak fokus. Tau gak, aku kayak gini nge-live tuh sambil bubuin dia. Aku keluar dari ruangan ini, dia gak bangun sampai pagi. Ya, jadi LSIP, TAPG, DSNG itu kalau ada retracement, asal retracement tuh turun merah tapi volumenya nggak gede, itu definisinya. Oke, terus kita mau lihat emiten lucu-lucu yang lainnya yang diem-diem naik ya. Aku mau cerita saham-saham malam hari ini. Aku agak bosan ngebahas makro Indo, makro Amerika, perang gitu-gitu aja terus. Ya ini saham ini lucu sih, diam-diam naik. Dan waktu itu M-Trade ada trading buy itu juga benar-benar pakai metode super trader aja sih. Waktu itu ada breakout, sebenarnya malah belum breakout tapi potensial breakout di sini ya. Jadi thanks to M-Trade team and system M-Trade 10,44%, sekarang cuannya sekitar 10% lah kurang lebih ya. Nggak plek-plekan persis, ada yang lebih ada yang kurang, jadi main sekitar 10%-an ya. Jadi main ini kalau beritanya gimana, resmi menjalin kerjasama riset dengan US Soybean Export Council melalui penandatangan protokol Joint Feed Trial untuk memperkuat riset pengembangan nutrisi pakan unggas berbasis kedelai gitu, khususnya untuk mendukung industri peternakan di kawasan Asia Tenggara gitu ya. Jadi ini menarik sih. Temennya gimana sih si Japfa, kabarnya Japfa Comfit. Nah ternyata Japfa Comfit ini juga dia breakout loh kemarin pas lagi
pas lagi ada gencatan senjata. Terus breakoutnya tercancel nggak? Maksudnya breakoutnya gagal nggak? Nggak, ternyata per hari ini dia turun normal. Nah, teman-teman yang belum tahu tentang kondisi market, tentang cara membaca cycle bagaimana, ternyata diem-diem nih ada saham-saham yang keluar dari stage 4 menuju stage 1, bahkan mulai menuju stage 2-nya. Stage 4 itu yang merah ini, kemudian yang stage 1 itu di bawah biru ini, dan ini mulai menuju stage 2 atau menuju masa uptrendnya, gitu ya. Oke, terus kemudian ya, berarti Java bisa di watch, bisa gitu. Oke, cuman bukan berarti langsung hajar ya guys ya. Terus kemudian Unilever ini sementara masih sideways di bawah. Kabarnya dia lagi mau ngejual Buah Vita setelah ngejual Sariwangi dan juga ngejual bisnis ice creamnya ya, Campina gitu. Nah, jadi 1971 Unilever tuh mengakuisisi Buah Vita dari Ultra Jaya Milk Industry and Trading Company pada 2007 dari Ultra Jaya gitu ya. Terus kemudian ini mau dilepas gitu ya. Jadi kenapa? Karena dianggap bisnis Buah Vita bukan lagi kategori inti atau non-core karena punya persaingan produk yang makin ketat dan biaya bahan bakunya lumayan gede gitu. Jadi Unilever ini lagi perampingan portfolio bisnis, bukannya malah nambah portfolio bisnis atau pengembangan, malah lagi efisiensi gitu dengan fokus pada 30 produk utama aja ya yang menyumbang 75% pendapatan perusahaan. Jadi udah terlalu gendut dikurusin, lagi diet kira-kira kayak gitu. Sebelumnya Sariwangi sempat dijual kepada Savoria Kreasi Rasa, itu punya grup Jarum ya senilai 1,5 triliun pada awal 2026 yang lalu. Oke, terus kemudian kita mau lihat nih harga emas gimana? Tadi ada pertanyaan tentang emas udah ya? Aku udah bahas emas belum sih? Lupa nggak ya aku ya? Nah, emasnya udah mulai agak naik dikit. Jadi ini yang menyebabkan kenapa BRMS naik, Inco, Antam dan juga Antam tuh sedikit naik gitu ya. Jadi BRMS ada breakout, terus kemudian ada sedikit retracement. Nggak gerak-gerak. Oke, terus kemudian pipi sedikit yuk. Ini bukan rekomendasi buy ya. Pipi mengakuisisi dua entitas energi baru terbarukan terafiliasi dengan Oasa ya. Jadi membeli 20% saham-saham di PT Indoplas Energi Hijau gitu. Ini PP kalau mau buy tunggu retracement 222, jika dikasih 220, kalau enggak ya wis nggak usah gitu aja. Oke, terus sementara itu yang aku pengen sharingkan. Ada yang belum tak jawab. Perbankan kabarnya bagaimana? Perbankan ya masih sama analisisnya. Kalau bicara perbankan itu bukan bicara tentang analisis jangka pendek, tapi bicara tentang analisis jangka panjang. Faktornya banyak dari geopolitik, dari makro dalam negeri saat ini, tantangan defisit anggaran, banyak lah gitu kalau bicara perbankan gitu ya, yang aku udah bahas beberapa hari kemarin. Jadi mungkin harus bersabar. Sementara itu perusahaannya masih perusahaan yang bagus dengan valuasinya masih terdiskon juga ya. Jadi secara bisnisnya meskipun profitabilitasnya nggak bisa dibilang bagus, perbankan tuh nggak bisa dibilang profitabilitasnya bagus karena memang lagi perlambatan gitu kan ya perekonomian, tapi bisa bertahan. For big banks ini oke gitu, sehingga kalau ditanya setiap kali saya pergi kemana, hampir setiap kali guys, orang awam nanyanya gini, BCA gimana gitu, udah boleh beli belum, selalu itu. Kayak tadi aku ketemu sama saudaraku lama nggak ketemu, dia main, terus dia nanya BCA gimana, aku bilang, aku bercanda kan, ya orang kaya beli aja lah gitu,
murah aku bilang gitu. Tapi nggak jamin naik ya, aku bilang. Kan aku jaminnya murah, ya bener toh murah, nggak salah di standar deviasi -2. Tapi nggak jamin naik. Kayak Adi waktu di bawah banget, mentok bawah banget kan kita bilang valuasi murah. Kita kan nggak bilang mau cepat naik. Tapi sekarang giliran Adinya pas udah naik tinggi, yang dapat di bottom ya investornya, bukan tradernya. Karena kalau trader belinya kan pas belokan naik. Nah investor kadang-kadang bisa dapat di bawah. Pertanyaannya, kalau masih punya duit beli di bawah, kalau enggak ya udah, nggak usah harus perfeksionis. Mungkin ada yang bilang, aku dapat BCA-nya nggak di harga bawah-bawah banget, nyantai aja ya sambil senderan gini ya, ngantuk lama-lama ketiduran kayak Ara. Jadi BCA nggak dapat di BCA harga berapa sih hari ini? Nah, kita lihat, kok nggak apa harga BCA, emang aku nggak apa harga saham, tapi aku hafal bentuk chart saham ini, wah semua saham ini aku hafal. Terekam di kepalaku sampai tidur pun ngimpi chart saham. BCA 6475 balik lagi harga 2 hari kemarin. Ya, jadi sampai mana tadi ngomong lupa. Sampai mana sih? Ngomong apa sih saya tadi? BCA terus. Ya BCA, BMRI, BBRI masih sama guys. Kondisi global masih kayak gini, kondisi makro Indonesia masih kayak gini. Harus bersabar guys, gitu. Apakah harus beli? Ya enggak. Kalau nggak bisa sabar ya nggak usah beli. Kalau nggak ada duit nganggur banget buat sampai bertahun-tahun ya nggak usah beli gitu. Mungkin diversifikasi kapan hari aku ada bilang kan diversifikasi inbound juga. Jadi di M-Trade diajarin macam-macam, bukan cuma saham doang sih sebenarnya. Nah ini USD-nya hari ini ada sedikit retrace tapi sedikit banget gitu. Terus kemudian SGD juga udah naik. Bentar, SGD Sing Dollar. Breakout. Aduh, gemes saya. Aku belum beli. Kesel. Kenapa sih nggak dari kemarin beli? Mau pergi ke sana. Kesel. Ya udah nggak apa-apa lah ya. Nggak usah pelit-pelit ya. Beda 100 rupiah. Ya sudah. 100 rupiah kalau ceban berapa sih? 100 rupiah cetiau, lumayan dong ya. Cetiau bisa buat makan bakso sak gerobaknya, dapat nggak? udah jangan ngelantur. Mari kita lihat mata uang yang lainnya. Chinese yuan, siapa yang mau jalan-jalan ke Cungkuo? Wah udah naik breakout guys. Mari kita lihat Australian dollar. Alamak. Kalau ngelihat chart kayak gini harusnya ada retracement. Dikit. Ya, intinya ya kamu kalau mau diversifikasi ya mesti siap duitnya aja. Gitu, turn on comment. Teman-teman jangan lupa belajar cara ngebaca USD, Sing Dollar, CNY, dan semuanya. Kok bisa tahu mau naik selain kondisi makro ini, kok bisa tahu kalau mau naik itu, kok bisa tahu breakout, kok bisa tahu ini. Belajar di M-Trade Start ya, belajar cara baca cycle di M-Trade Start. Oke. Metodenya pakai metode super trader. MBMA is oke. Komennya ngehang, Igoi aku ngehang lagi, nggak gerak. Aku nggak bisa lihat viewers aku sekarang berapa. Tolong tim aku dibantu dong di update viewer. Itu bisa mendorong dopaminku untuk live lebih lama. MBMA hari ini just retracement normal. Retracement ini mirip kayak BRMS kemarin breakout. Ini retrace. 2992. Oke. Ya, ini retrace. Jadi normal aja. Aku ngelihatnya gini, kemarin itu breakout, banyak yang breakout kayak MBMA, BRMS. Terus YPFA hari ini turunnya sebenarnya nggak terlalu gede, turunnya kecil dengan volume kecil, kecuali saham 4 big banks memang tadi ada banyak jualan gitu ya, ada banyak tadi ada net sell lumayan gitu. Terus saham batubara gimana kabarnya? Tadi kan pada lihat
batubara kok nggak naik signifikan, karena ya harga batubaranya nggak naik signifikan. Kita lagi masih wait and see dulu. Dari sini di akhir live ini aku melihat ada satu yang menarik, kayaknya ada sedikit rotasi sektoral dari sektor batubara menuju ke sektor apa? Sektor metals, nikel dan juga emas. Taunya gimana? Yang ngelihat chart itu tadi sedikit rotasi sektoral ke situ, tapi bukan berarti batubara dan CPO-nya jadi nggak bagus. CPO masih on track, tunggu retracement. Sedangkan kalau batubara, tunggu deh beberapa hari ini. Jadi ada sedikit rotasi sektoral, kan udah naik lumayan batubara, saham-saham batubara tuh muter ke sektor metals yang udah lumayan terkoreksi sekitaran 1-2 bulan ini. Aku nggak bisa baca komen kamu yang di Igoy, jadi aku baca komen yang di YT dan di TokTok. Misalnya ada di BRI, aku lupa ada nggak ya? Kalau BCA aku ada, BRI kayaknya ada deh, masih ada. Kok lupa sih punya portfolio ya, orang kaya. Nggak, bercanda ya. Aku pisahin portfolio investingnya. Kayaknya BRI masih ada, BCA sih udah pasti masih ada. Yang BMRI aku waktu itu udah profit taking, karena BMRI ya nggak tahu kenapa waktu itu aku profit taking. Karena pengen pakai uangnya aja. SGD, oh ya, dibilang tuker rupiah dapat 14.200 SGD. Iya, kalau di ini katanya, 14.200 Bu, mahal itu. SGD kapan tukerannya 14.200? SGD 13.409, kok bisa SGD 14.200? Serius Budi Chandra Pak? 13.400 ini kalau di money changer kemungkinan 13.600 kali ya. 13.500-an mungkin. Kemahalan itu salah kali, bukan SGD. Ada apa sih dengan MSIN, Bufa? Di SSR dan Grup BP udah aku bahas di awal banget. Oh, pecahan 1.000 kali Ci, memang beda harganya. Ya, pecahan 1.000. Di money changer 13.445 hari ini. Yup. 13.445. Ya, beda-beda lah. Aduh, aku bingung mau jawab yang mana dulu ya. Ini ada yang nanya, Big Bang sebaiknya nunggu Juni setelah rebalancing atau gimana? Kamu kalau investing Big Bang sih ya sekarang loh. Murah-murahnya, tapi siap-siap duitmu diem berapa lama. Siap-siap dia nggak naik aja lah, nggak naik lama. Siap-siap sideways lah minimal, kamu mesti siap sideways, jangan harap dia naik cepat. Ada yang nanya Bufa, lama kita nggak lihat saham-saham Pak Aksoro. Ya, ada potensi mantul lah. Ini mirip-mirip kayak BRMS juga. Patternnya meskipun beda sektor. Terus kemudian Raja Ratu, mari kita lihat. Raja Ratu ya, samalah mirip lah. Kemarin kita nitip sendal dikit ya. Ini udah mulai keluar dari stage 4-nya menuju stage 1. Oke. Karena sentimen FTSE kemarin, sentimen positif. Kemudian Indonesia kan diturunin di Frontier kan. Terus Ratu juga sama, kayaknya udah mulai manasin mesin, tapi saya belum merekomendasikan untuk hajar beli. Summary market, risiko di market masih cenderung cukup besar di sini. Faktor ketidakpastiannya gede. Terus tadi ya, ini ada checklistku saham PP, kenaikannya dipakai untuk mengurangi posisi. Gitu amat sih sentimen sama saham Kunglo kagak. Timing aja, masalah timing ya, masalah timing aja. Oke, terus kemudian gold ada pantulan dikit, saham-saham gold juga udah mulai agak naik dikit. Kita ada nitip sendal sedikit aja di 1 atau 2 saham tadi. Terus kemudian saham batubara istirahat sejenak, tapi masih bisa di watch dalam 1 bulan ke depan. Bahkan pun kalau gencatan senjata, karena gencatan senjatanya seringkali kayak gini on off. Perbankan aku udah bahas banyak, aku nggak ngulang. CPO tadi sentimen positifnya banyak dari dalam negeri dan masih uptrend dan mungkin tunggu retracement sedikit. Serok apa yang aku belum jawab? Kalau kamu mau nanya serok itu artinya beli banyak di bawah dan all in. Aku tidak menyarankan kamu serok apa-apa.
Tapi kalau kamu mau value investing for big banks, oke, harus sabar long term dan sabar siap dia nggak gerak. Sabar dia apa? Note besar buat for big banks, value trap. Bisa turun lagi nggak? Nggak ada yang jamin dia nggak turun lagi. Tapi mungkin turunnya udah nggak banyak. But we never know. Kalau terjadi hyperinflation gimana? The worst case scenario, jangan nakut-nakutin dong. Ya kan kalau saya nggak kasih kayak gitu, kalian nggak antisipasi. Dengan kondisi global dan kondisi makro yang banyak tantangan seperti ini, kayaknya saya harus kasih tahu the worst case scenario meskipun itu tidak terjadi. Soalnya di kondisi seperti ini masih ada loh yang nanya serok apa. Serok tuh artinya beli banyak gitu loh. Kamu kalau beli, aku udah bilang sekarang mindful dengan money management. Tapi masih pede pengen serok gitu kan, nggak mau ketinggalan, FOMO ya. Kalau naik nanti biar aku dapat punya banyak barang di bawah. Ya kalau naik, saya sih percaya for big banks akan naik ketika kondisi makro dan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia, outlooknya Moody's, Fitch itu berbalik dari downgrade jadi mungkin netral atau upgrade gitu. Sekarang kan outlooknya masih diturunin kan, outlooknya masih diturunin kan, masih turun kan. Nah outlook kalau ratingnya yang turun, logikanya gini, misalkan utangnya Indonesia semakin banyak, ya kan? Nah utang semakin banyak, kemudian peringkat sama rating sama, peringkat utang atau rating utangnya turun, nah itu kan jadi satu resiko juga tuh ya. Oke, jadi itu aja. Terus ada saham yang lucu-lucu tadi kayak main Java yang main kita udah cuan sih, tinggal nge-hold aja. Kalau beli sekarang agak ketinggian. Java kita lagi mau nge-watch lagi, jadi ada beberapa watchlist di sini, but please be mindful. Saya nggak mau yang namanya menanggung resiko kamu. Resiko tuh ditanggung sendiri-sendiri. Juga kalau sudah ikut M-Trade, saya minta tolong dengan sangat yang namanya trading ideas itu ditonton sama maksimal harganya, position sizingnya ditonton juga, jangan cuma kode sahamnya doang. Oke. Terus kemudian morning briefing dilihat, trading academy dilihat, M-Trade Academy dilihat. Nggak boleh banget buru-buru cuan. Sekarang membangun kompetensi dulu sebagai seorang trader, investor. Nanti marketnya udah oke, kamu bisa menuai. Nah tapi kalau marketnya bagus semua juga cuan, siapa bilang marketnya bagus semua cuan? Ini tak kasih tahu ya, penting. Saat market bagus semua, monyet pun cuan katanya. Betul, di awal market bagus cuan. Yang terjadi fenomenanya piramida kebalik. Makin ke atas orang makin serakah beli banyak, jatuh 5% aja bikin bangkrut. Market naik memang semua cuan, tapi jarang banget yang mindful soal resiko. Sekarang kamu udah dididik dengan kondisi seperti ini dan masih setia nonton live aku. Sekarang viewer berapa sih guys? Aku nggak bisa lihat viewerku berapa. Mulai turun, mulai ngantuk kayaknya kalian. Kalian masih setia nungguin sampai akhir, sampai selesai, sampai saya bobo. Udah turun. Ya udah, itu yang akan membantu kalian. Oke, jadi DM saya mau MAU kalau kamu mau belajar di webinar M-Trade Start gratis tanggal 11 April, gratis tapi terbatas untuk teman-teman semuanya jam 10 pagi. Terima kasih buat semuanya. DM aku di Igoy aku @LME_official. Bisa juga ke Igoy M-Trade_ID, tapi mungkin malam hari ini lebih banyak dijawabnya di LME_official. Tim aku bantuin di situ, kasih linknya dan kamu bisa belajar di situ. Oke, aku mau ke YT dan ke Tok dulu karena di Igoy nggak bisa baca komen. Kayaknya aku harus ganti koneksi nih. Bye bye. Terima kasih.